Lo pernah kepikiran gak sih? Gimana kalau suatu hari lo bangun tidur dan tiba-tiba pekerjaan lo udah diambil alih sama robot atau AI? Kayaknya nggak mungkin sih. Faktanya sekarang udah mulai kejadian bro. Di Amerika Serikat, McDonald udah mulai pakai teknologi otomatis buat gantiin kasir dengan mesin self-service. Gak cuman itu, Tesla juga terus mengembangin mobil tanpa sopir yang bisa jalan tanpa perlu driver. Nah, menurut laporan dari World Economic Forum, sekitar 85 juta pekerjaan bakal hilang dalam 5 tahun ke depan gara-gara otomatisasi dan AI. Seram banget kan? Jadi pertanyaannya sekarang, pekerjaan apa aja yang paling terancam? Dan gimana kita bisa bertahan di tengah gempuran teknologi ini? Kali ini gue akan bahas. Kita masuk ke segmen yang pertama, pekerjaan yang paling terancam oleh AI. Pertama-tama, kita bahas dulu nih, pekerjaan apa aja yang paling rentan hilang gara-gara AI ini. Menurut riset dari McKinsey Global Institute, pekerjaan dengan tugas yang biasa diotomatisasi bakal paling duluan kena dampaknya. Misalnya, pekerjaan administrasi, kasir, dan operator produksi. Faktanya, sekitar 400 hingga 800 juta pekerjaan bakal hilang pada tahun 2030. Gila kan? Salah satu contohnya di Indonesia itu adalah kasir dan pegawai retail. Udah banyak supermarket yang pakai mesin self-checkout, kayak di beberapa gerai Transmart dan IKEA. Jadi, lo nggak perlu lagi ketemu kasir buat bayar belanjaan. Canggih sih, tapi ngeri juga kalau lo pikirin dampaknya ke lapangan pekerjaan. Selain itu, customer service juga jadi korban paling empuk buat digantiin sama chatbot AI. Udah banyak perusahaan yang pakai chatbot buat nanggepin keluhan pelanggan, kayak perusahaan telekomunikasi dan e-commerce. Efektif sih, tapi bikin interaksi makin terasa dingin dan kurang personal. Di sektor transportasi, pekerjaan driver juga terancam banget. Mobil otonom kayak Tesla Autopilot dan Gojek yang eksperimen pakai drone delivery bisa jadi ancaman serius buat ojek online dan taksi driver. Bayangin deh, kalau mobil tanpa sopir benar-benar jadi tren, mainstream bakal banyak banget driver yang kehilangan pekerjaan. Gak cuman itu, dunia perbankan juga gak ketinggalan. Teller dan analis keuangan udah mulai digantikan sama algoritma canggih yang bisa analisis data dalam bentuk hitungan detik. Bank digital kayak Genius dan Digibank juga udah ngurangin peran teller manusia. Terakhir, pekerjaan di industri manufaktur juga nggak aman bro. Robot-robot pabrik makin canggih dan bisa ngerjain pekerjaan manusia dengan lebih cepat dan presis. Kayak di pabrik otomotif yang udah pakai robot buat ngerakit mobil. Jadi, buat lo yang ada di industri ini, kudu siap-siap untuk upgrade skill biar nggak ketinggalan. Kita masuk ke segmen yang kedua, pekerjaan yang masih aman dari AI. Meskipun AI berkembang pesat, ada beberapa pekerjaan yang tetap membutuhkan sentuhan manusia dan sulit digantikan oleh mesin. Berikut beberapa di antaranya. Pertama itu adalah profesi di bidang kesehatan. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya memerlukan empati, komunikasi interpersonal, dan pengambilan keputusan yang kompleks yang melibatkan kondisi untuk setiap pasien. AI mungkin bisa membantu diagnosis, tapi interaksi manusia tetap krusial dalam perawatan kesehatan. 2. Pekerjaan kreatif. Seniman, desainer, penulis, dan musisi mengendalikan kreativitas, imajinasi, dan interpretasi emosi yang unik. Meskipun AI dapat menghasilkan karya seni atau musik, sentuhan personal dan pengalaman manusia tetap tak tergantikan. 3. Pendidik. Guru dan dosen tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, memotivasi, dan memahami kebutuhan unik setiap siswanya. Peran ini memerlukan empati dan adaptabilitas yang sulit dicapai oleh AI. 4. Profesi hukum. Pengacara dan hakim harus menavigasi sistem hukum yang kompleks, melakukan analisis kritis, negosiasi, dan membuat keputusan berdasarkan nuansa kasus per kasus. AI dapat membantu riset hukum, tetapi pengambilan keputusan akhir tetap memerlukan pertimbangan manusia. 5. Manajemen dan kepemimpinan. CEO, manajer, dan pemimpin organisasi harus membuat keputusan yang strategis, memotivasi tim, dan menavigasi dinamika interpersonal yang kompleks. Keterampilan ini melibatkan kecerdasan emosional dan intuisi yang sulit diprediksi oleh AI. 6. Pekerjaan sosial dan psikologi. Profesi yang berfokus pada kesejahteraan mental dan emosional individu, seperti pekerjaan sosial dan psikolog, memerlukan empati, pemahaman mendalam, dan interaksi manusia yang tidak dapat digantikan oleh AI. Jadi, meskipun AI terus berkembang, peran yang memerlukan kreativitas, empati, dan interaksi manusia tetap aman dan sangat dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai humanis masih memegang peran penting di era teknologi ini. Kita masuk ke segmen yang ketiga, pekerjaan yang terancam hilang karena AI. Di sisi lain, perkembangan AI
yang begitu pesat ini juga membawa ancaman serius buat beberapa jenis pekerjaan. Berdasarkan riset yang terbaru, ada beberapa profesi yang paling rentan tergantikan oleh mesin dan teknologi otomatisasi. Yang pertama, operator data dan entry level job. Pekerjaan yang melibatkan entry data manual atau tugas administratif sederhana termasuk yang paling cepat digantikan oleh AI. Dengan adanya software otomatisasi, proses input data dan pencatatan bisa dilakukan tanpa campur tangan manusia. Menurut riset dari McKinsey, sekitar 60% pekerjaan administratif berpotensi terotomatisasi dalam 10 tahun ke depan. 2. Kasir dan resepsionis. Kasir di toko retail atau resepsionis di hotel semakin banyak digantikan oleh mesin otomatis dan chatbot. Teknologi self-checkout dan aplikasi pemesanan online udah banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Riset dari World Economic Forum menyebutkan bahwa profesi ini berada di urutan teratas yang terancam hilang akibat otomatisasi. Ketiga, pekerja manufaktur. Di industri manufaktur, robot dan mesin canggih udah mulai mengambil alih peran produksi. Misalnya di pabrik mobil, perakitan yang dulu dikerjakan oleh manusia sekarang dikuasai oleh robot pintar. Menurut International Federation of Robotics, pengguna robot di pabrik meningkat 10% setiap tahunnya. 4. Telemarketing dan customer service. Posisi telemarketing dan customer service juga terancam hilang karena AI berbasis chatbot dan voice assistant. Teknologi ini mampu menangani pertanyaan besar pelanggan dengan cepat dan efisien, tanpa perlu interaksi langsung dengan manusia. Menurut laporan dari Gartner, sekitar 70% interaksi pelanggan akan dikelola oleh teknologi chatbot pada tahun 2030. 5. Akuntan dan auditor junior. Pekerjaan akuntansi level bawah seperti input data transaksi dan pembuatan laporan keuangan sederhana bisa dengan mudah digantikan oleh software akuntansi otomatisasi seperti Accurate dan Xero. Berdasarkan penelitian dari PwC, sekitar 40% pekerjaan di sektor keuangan berpotensi digantikan oleh otomatisasi dalam 20 tahun ke depan. 6. Supir dan pengemudi profesional. Pekerjaan seperti supir taksi, ojek online, dan supir angkutan umum bakal terancam. Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Tesla udah mulai coba mobil tanpa supir. Diperkirakan pada tahun 2035, mobil otonom bakal jadi tren utama di kota besar. 7. Analis data dasar. Meskipun analis data level tinggi masih dibutuhkan, tugas-tugas analis data dasar bisa otomatisasi dengan algoritma dan merchandise. Bisa diotomatisasi dengan algoritma dan machine learning. Platform seperti Power BI dan Tableau mampu menyajikan data visual tanpa campur tangan manusia. Menurut Harvard Business Review, sekitar 25% pekerjaan analis data dasar bakal hilang dalam 1 dekade mendatang. Jadi, dari semua pembahasan tadi, jelas banget kalau AI bakal mengubah banyak aspek dunia kerja kita. Beberapa profesi bakal hilang, tapi bukan berarti nggak ada peluang. Justru, perkembangan teknologi juga ngasih kesempatan buat kita buat upgrade skill dan adaptasi dengan perubahan zaman. Yang penting, jangan terlalu takut sama AI. Lebih baik kita siap-siap dengan terus belajar skill baru, kayak data analis, machine learning, atau digital marketing yang semakin dibutuhin. Intinya, jangan mau kalah sama yang namanya mesin. Gimana menurut kalian? Apakah kalian ngerasa profesi kalian aman dari ancaman AI atau malah udah mulai was-was? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay curious and stay smart.